Halo semua, saya Adi Amurwanto. Dalam video ini saya akan membahas tentang pengaturan transkripsi dengan subtopik alternatif faktor sigma. Topik yang akan dibahas adalah faktor sigma, pengenalan promotor, kejut panas, sporulasi pada Bacillus subtilis, dan bakteriofag faktor sigma. Faktor sigma bertanggung jawab untuk pengenalan sekuen promotor konsensus dan hanya diperlukan untuk inisiasi transkripsi. Faktor sigma dilepaskan dari enzim inti setelah inisiasi dan sebelum elongasi RNA berlangsung. Jadi, faktor sigma merupakan protein yang memiliki dua fungsi yang secara bersamaan bisa mengikat ke inti RNA polimerase dan mengenali sekuen promotor khusus dalam DNA. Enzim inti RNA polimerase, yaitu alfa, beta, beta prime, dan omega, tidak bisa memulai transkripsi pada sisi promotor. Untuk bisa mengenali elemen konsensus -35 dan -10 pada promotor umum, enzim inti memerlukan subunit faktor sigma. Banyak bakteri menghasilkan alternatif set faktor sigma yang mengenali set promotor yang berbeda. Inisiasi transkripsi dari promotor tunggal atau kelompok promotor kecil umumnya diatur oleh represor transkripsi tunggal, seperti represor laktosa atau aktivator transkripsi, seperti CAMP, reseptor protein atau CRP. Tetapi beberapa kondisi lingkungan memerlukan perubahan besar dalam keseluruhan pola ekspresi gen dalam sel. Dalam kondisi seperti itu, bakteri menggunakan suatu set faktor sigma yang berbeda untuk mengarahkan pengikatan RNA polimerase ke sekuen promotor yang berbeda. Proses ini memungkinkan pengalihan perlengkapan transkripsi dasar ke transkripsi khusus pada kelas-kelas gen yang berbeda. Pengenalan promotor pada E. coli sigma 70 untuk pengenalan -35 dan -10. Jadi sekali lagi pada E. coli subunit sigma 70 merupakan faktor sigma yang paling umum dalam E. coli yang bertanggung jawab untuk pengenalan promotor umum yang memiliki elemen konsensus -35 dan -10. Daerah -10 merupakan daerah yang paling penting. Sekuen konsensus yang berbeda ditemukan dalam sekelompok gen-gen yang diatur dengan menggunakan alternatif faktor sigma. Pengikatan suatu alternatif faktor sigma ke RNA polimerase dapat merubah spesifisitas promotor baru pada enzim yang bertanggung jawab untuk sintesis umum RNA dalam sel. Ketika suhu dinaikkan di atas 37 derajat Celcius, sekitar 17 protein yang disebut protein kejut panas diekspresikan secara spesifik pada E. coli. Protein-protein diekspresikan melalui transkripsi oleh RNA polimerase menggunakan suatu alternatif faktor sigma, yaitu sigma 32. Sigma 32 mempunyai sekuen konsensus promotor yang spesifik. Respon terhadap kejut panas merupakan salah satu contoh pada E. coli di mana ekspresi gen diubah secara nyata dengan menggunakan faktor sigma yang berbeda. Jika E. coli ditransfer pada suhu dari 37 derajat sampai 42 derajat Celcius, ini akan memicu sintesis protein kejut panas untuk sementara waktu. Tetapi, jika peningkatan suhu lebih ekstrim, seperti 50 derajat Celcius, di mana pertumbuhan E. coli tidak memungkinkan, maka hanya protein kejut panas yang disintesis.
Promotor untuk gen-gen yang menyandi protein kecut panas dikenali oleh bentuk unik holoenzim RNA polimerase yang mengandung varian faktor sigma 32 yang disandi oleh gen RPOH. Sigma 32 merupakan protein minor yang kurang melimpah jika dibandingkan dengan sigma 70. Holoenzim yang mengandung sigma 32 beraksi secara eksklusif pada promotor gen-gen kecut panas dan tidak mengenali konsensus promotor umum untuk gen-gen lainnya. Oleh karena itu, promotor kecut panas mempunyai sekuen yang berbeda dengan promotor umum lainnya yang mengikat ke sigma 70. Gambar menunjukkan perbandingan sekuen promotor responsif kecut panas dan promotor umum atau standar. Pada faktor sigma 70 yang umum, sekuen -35 dengan basa TTG-ACA, sedangkan faktor sigma 32 TTG-AA. Basa pada sekuen -10 adalah TA, TAAT, dan CAT-T, masing-masing untuk faktor sigma 70 dan faktor sigma 32. Dalam kondisi lingkungan yang tidak optimal, sel-sel Bacillus subtilis tumbuh secara vegetatif membentuk spora sebagai respon terhadap lingkungan yang kurang optimal melalui proses diferensiasi sel dasar yang melibatkan pembelahan sel asimetris menjadi sel induk yang akhirnya dibuang dan spora awal atau forspore yang akan menjadi spora. Sistem ini dianggap sebagai salah satu contoh diferensiasi sel. Proses ini sangat diatur oleh suatu set faktor sigma yang diperlukan untuk mengatur setiap tahap dalam proses ini. Pembentukan spora atau sporulasi memerlukan perubahan drastis dalam ekspresi gen, termasuk penghentian sintesis hampir semua protein yang diperlukan untuk eksistensi vegetatif. Ketika kondisi menjadi lebih optimal, produksi protein-protein yang penting dilakukan untuk dimulainya kembali sintesis protein ketika spora bertunas. RNA polimerase pada Bacillus subtilis fungsinya identik dengan yang ada pada E. coli. Bacillus subtilis yang tumbuh secara vegetatif mengandung suatu set faktor sigma yang bervariasi. Sporulasi diatur oleh set faktor sigma berikutnya sebagai tambahan dari yang ada pada sel vegetatif. Sigma faktor yang berbeda secara spesifik aktif sebelum partisi sel terjadi dalam spora awal dan dalam sel induk. Pengaturan silang dari pembagian ini memungkinkan spora awal dan sel induk untuk saling berkoordinasi dalam proses diferensiasi. Banyak bakteriofag mensintesis faktor sigmanya sendiri untuk mengambil alih perlengkapan transkripsi sel-sel inangnya sendiri dengan menggantikan faktor sigma sel yang normal dan merubah spesifisitas promotor RNA polimerase, misalnya FAK-T4 pada E. coli dan FAK-SPO1 pada Bacillus subtilis. Strategi ini merupakan alternatif yang efektif dengan kebutuhan FAK untuk menyandi polimerasenya sendiri yang lengkap. Bakteriofag B. subtilis SPO1 mengekspresikan serangkaian sigma faktor dalam sekuen yang memungkinkan gen-gennya sendiri untuk ditranskrip pada tahapan tertentu selama infeksi virus, di awal, pertengahan, dan akhir gen-gen FAK. Awalnya, gen-gen awal diekspresikan dengan holoenzim bakteri normal. Di antara gen-gen awal ini adalah gen yang menyandi sigma 28
yang kemudian digantikan oleh faktor sigma bakteri dari RNA polimerase. Holoenzim yang mengandung sigma 28 yang kemudian bertanggung jawab untuk ekspresi gen-gen pertengahan. Gen-gen pertengahan FAK termasuk gen-gen 33 dan 34 yang menspesifikasi sigma faktor atau faktor sigma selanjutnya yang bertanggung jawab untuk transkripsi gen-gen akhir yang spesifik. Dengan cara ini, bakteriofag menggunakan perlengkapan RNA polimerase inangnya dan mengekspresikan gen-gennya dalam urutan sekuen tertentu. Demikianlah pembahasan kita tentang alternatif faktor sigma. Semoga topik ini menambah wawasan saudara. Jika ada yang masih kurang paham, silahkan diulang atau direview sampai saudara benar-benar paham. Silakan beri masukan ke saya apabila ada kesalahan tulis dan atau lisan atau kekeliruan informasi. Silahkan komen di bawah untuk perbaikan pembelajaran yang akan datang. Komen saudara sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Jika saudara anggap video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman saudara yang membutuhkannya. Tetap semangat dan fokus dalam belajar. Terima kasih.